الله عليه وسلم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام ومعلمين وجميع المسلمين أولا تعالى وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Thumma qala faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Ai hadza, bermula ini, faslun, yaitu satu fasal, fil jiddi, pada menerangkan kesungguhan, wal muwadhabati, dan rajin, wal himmati, dan punya keinginan kuat. Himmah, punya keinginan kuat. Summa la budda, kemudian mesti, minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati, setelah seorang yang mencari ilmu itu memilih guru, lalu dia ta'zim kepada guru, selanjutnya mesti bersungguh-sungguh dan terus-menerus serta punya keinginan kuat untuk mendapatkan ilmu itu. Summa la budda, kemudian mesti, minal jiddi, daripada kesungguhan, wal muwadhabati, dan rajin. Muwadhabah itu terus menerus atau rajin. Wal muwadhabati, dan rajin atau terus menerus, mudawamah. Wal mulazamati, dan mulazamah. Wal mulazamati, dan mulazamah. Mulazamah itu sama, terus menerus, atau lazim, atau wal mulazamati, dan terus menerus atau tetap, nah tidak berpindah-pindah. Mulazamah itu tetap.
mondok sini sebulan pindah, mondok lagi di lain 2 bulan pindah, mondok lagi setahun pindah, itu namanya tidak mulazamah, tidak tetap. Maka ada makalah katanya hubbul intiqal alamatul konyol, suka pindah-pindah itu ya tanda konyol ya, karena dia ada mulazamah ya, tidak mulazamah, tidak tetap. Maka kami dulu dipesani ayahanda Syekh Muhammad Ali bin Abdul Wahab, kata beliau, kamu tamatkan mondok sini gitu sini. Nah, sampai guru mempersilahkan keluar, baru keluar. Nah, itu namanya mulazamah. Ya, mulazamah. Kada kita yang minta keluar, mohon maaf Ustaz, mohon maaf Pak Kiai, boleh aku pindah ke wadah lain. Nah, itu kada itu. Jadi mulazamah itu guru manggil kau mondok ke wadah lain, itu mulazamah. Kada pak kita datangi boleh lebih pindah ke wadah lain, itu kada mulazamah, kada tetap ya. Mesti seorang thalibul ilm punya kesungguhan yang kuat, terus setelah dia memiliki kesungguhan, dia terus harus rajin terus menerus ya, terus menerus. Begitu saja, sikitkah dapatnya, banyakkah dapatnya, yang penting dia terus saja. Kalau mutalaah saja. Nah, terus saja memahami, menghafal ya, kepada ilmu-ilmu yang dituntut itu muwadhabah namanya, tekun, rajin, tetap, itu muwadhabah. Sudah sungguh-sungguh sudah, rajin sudah, lalu mulazamah tetap, jangan pindah-pindah. Kalau orang rajin pindah-pindah ya, orang rajin pindah-pindah, nah itu ngarannya tadi apa ngarannya, hubbul intiqal, suka pindah-pindah. 2 hari menghafal Quran, hari ketiga hampir menghafal Quran, menghafal alfiyah aja pulang, dapat 100 sampai pulang alfiyah, menghafal pulang ke Zubat umpamanya. Nah itu alamatul konyol. Suah lah anak hafal lah Quran kada hafal yang ini kada hafal yang ini kada hafal, Jurmiyah kada hafal juga, menghafal cuma babul kalam pindah ke Ibriti, dapat babul kalam Ibriti pindah ke alfiyah. Nah, dapat muqaddimah. Itu kada mulazamah ngarannya. Tsumma la budda minal jiddi wal muwadhabati wal mulazamati. Mestinya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, wa ilaihi al-isyaratu fil Qur'an fi qawlihi ta'ala walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana. Wa ilaihi, dan yaitu padanya al-jiddi ila akhirih. Wa ilaihi, dan yaitu kepadanya al-jiddi wal mu'awwabati wal mulazamati, al-isyaratu, bermula ada isyarah, fil Qur'ani, di dalam Al-Quran, fi qawlihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, rupanya qawlihi
walladzina jahadu fina linahdiyannahum subulana. Walladzina dan bermula orang-orang, walladzina dan bermula orang-orang, jahadu yang bersungguh-sungguh mereka, alladzina jahadu yang bersungguh-sungguh mereka, alladzina fina pada kami, fina pada kami. Nah, siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh kata Allah menuju kami, ya, bersungguh-sungguh pada kami, pada agama kami, linahdiyanna, ya, linahdiyanna, maka sungguh benar-benar akan memberikan oleh kami atau menunjukkan oleh kami, gitu ya, linahdiyannahum, maka sungguh benar-benar akan memberi petunjuk oleh kami, gitu. Linahdiyanna, maka sungguh benar-benar akan memberi petunjuk oleh kami, hum akan dia, alladzina subulana, akan jalan-jalan kami, subulana akan jalan-jalan kami. Nah, jadi barokahnya sungguh kata Quran, linahdiyannahum. Nah, dia dapat petunjuk dari Allah. Barokah sungguh tuh, barokah tugul, ya, tugul. Nah, itu linahdiyannahum subulana. Dia diberi Allah petunjuk. Wakila dan dikata orang, wakila dan dikatakan orang, man talaba syai'an wajadda, man bermula barang siapa, talaba yaitu menuntut, oleh man syai'an akan sesuatu, man bermula barang siapa, talaba yaitu menuntut, oleh man syai'an akan sesuatu, wajadda serta bersungguh-sungguh oleh man, wajadda serta bersungguh-sungguh oleh man, mau sesuatu dan dia bersungguh-sungguh di dalam sesuatu itu, wajada maka dapat, wajada maka mendapati oleh man. Wajada maka mendapati oleh man. Jadi seorang talibul ilm itu mesti mengingat bahwa dirinya itu seorang penuntut. Jadi kalian di pondok ini ada yang dicari di sini, ya, masuk pondok itu ada yang dicari. Yang dicari itu bukan hal-hal murah, bukan. Yang dicari itu bukan barang-barang hina, bukan. Nah, yang kamu tuntut mestinya nih perlu disadari, masuk pondok ini harusnya punya kesadaran bahwa di pondok ini sedang menuntut sesuatu, ya, menuntut sesuatu. Jadi pondok harus punya tujuan, ya, harus punya tujuan. Itu sama saya Akbar. Saya Akbar, tolong berdiri. Buka kitabnya, berdiri.
harus menyadari bahwa kita itu sedang menuntut sesuatu. Ya, bukan sekedar menghabiskan umur. Syekh Akbar berdiri, buka kitabnya. Bukan sekedar menghabiskan umur, menghabiskan waktu. Ya, akan tetapi ada yang kita cari, kita tuntut. Jadi hari ke hari itu di pondok, ingat, sadar bahwa di sini ini ada yang dicari. Ya, yang ada yang dicari. Jadi bukan untuk menghabiskan umur, menghabiskan waktu, tidak. Nah, di sini itu ada yang dicari, ada yang dituntut. Hal yang dimuliakan oleh Allah yang kita tuntut. Ilmu manfaat, ya, ataupun ilmu barokah. Itu yang kita cari di pondok. Ilmu manfaat, ilmu barokah. Nah, jadi ada yang dicari. Jadi bukan sekedar pagi nunggu sore, sore nunggu subuh, tidak. Nah, tapi setiap gerak-gerik kita, setiap tingkah laku kita, setiap perjuangan kita, ingat bahwa kita ini sedang menuntut sesuatu. Apa tadi? Ilmu manfaat, ilmu barokah. Dua itu. Jadi mesti menyadari setiap santri itu. Ya, mesti punya kesadaran di sini ini bukan menghabiskan waktu, melainkan ada tuntutan. Nah, setelah kalian menyadari hal itu, bahwa ada tujuan yang dicari di sini, ya, lalu wajib lalu sungguh-sungguh kalian, sungguh-sungguh menghafalnya, mutolaahnya, berkhidmahnya, dan lain sebagainya, mentaati peraturan dan lain sebagainya, bersungguh-sungguh dalam semua hal itu, maka wajadah, ya, wajadah, maka akan dapat. Ini kaidahnya seperti itu. Man talaba syai'an, syai'an itu ya ilmu manfaat barokah, serta sungguh-sungguh wajadah, maka dia akan dapat. Jadi rumusnya jelas sudah. Ya, rumusnya jelas. Tapi tadi pertama apa? Sadar bahwa kita ini seorang penuntut, ada yang dicari di sini. Ya, menuntut sesuatu yang mahal. Apa tadi? Ilmu manfaat, ilmu barokah. Nah, ada yang dituntut, itu satu. Yang kedua, bersungguh-sungguh di dalam menghasilkan tuntutannya tadi. Musannif melanjutkan kata-katanya, man fara'al baba walajja. Man bermula barang siapa? Qara'a, ya, betul lah. Qara'a yaitu mengetuk oleh man. Man bermula barang siapa? Qara'a yaitu mengetuk oleh man al-baba akan pintu. Walajja maka man bermula barang siapa? Qara'a yaitu mengetuk oleh man al-baba akan pintu. Walajja dan benar-benar mengetuk oleh man. Walajja dan benar-benar mengetuk oleh man. Walajja maka bisa masuk dia man. Walajja maka bisa masuk dia man. Nah, jadi nuntut ilmu kah, menghafalkah, belajarkah, ya, mutolaahkah, memahami-kah? Kayak orang ngetuk pintu, ketuk terus sampai orang di dalam itu bising,
akhirnya pintu terbuka dan kita bisa masuk. Ya, terus sampai orangnya bangun, sampai kita dibukakan pintu lalu masuk. Nah begitu. Jadi kalau kita menghafal, ulang 2 kali belum hafal, 3 kali ulang. Ya, tidak hafal 3 kali, 5 kali bacanya tuh. Tidak hafal 5, 10 kali. Tidak hafal 20 kali. Maka tidak ada alasan tidak hafal, yang ada alasan tidak sabar. Kenapa tidak hafal? Syahidi anu ngalih, tidak ada. Alasannya cuma satu, tidak sabar. Kenapa kada hafal ngalih? Nah itu tidak ada. Kenapa tidak hafal? Kurang sabar. Coba dia duduk, dia ulang-ulangi terus, baca-bacai terus. Tidak dapat 10 kali, 15 kali, terus saja dia baca terus. Ya, dia baca terus itu yang dihafalnya itu. Nah itu isyarat dari musannif walaja, dia akan masuk. Artinya dia akan paham. Nih, kalau baca kitab, cobalah amalkan di pondoknya. Amalkan dari pondoknya. Tes baca kitab istiqomah sehari umpamanya sebaris saja. Sebaris saja, kitab yang tidak berbaris, tidak bermakna. Ya, terus saja begitu. Ini siapa nih? Gunawan, diri Gunawan. Kitabnya kan. Ya. Tuliskan di kertas semuanya, tulis. Coba kalian maknai. Nah, ini wiritan santri itu begitu. Tulis sebaris saja. Agak 3-4 kalimat, 5 kalimat aja tiap hari, tiap malam. Mau dapat kalimat apa, makalah apa, atau kitab itu kan diambil, tulis. Nah, coba maknai sebisanya dulu. Ya, maknai istiqomah terus saja begitu, berusaha memaknai, berusaha memahami terus saja, berusaha mengerti ini kalimat apa, berusaha mengerti ini i'rabnya apa, susunannya bagaimana. Ya, itu isyarat dari musannif walaja. Dia akan paham. Artinya kalau orang mau bisa baca kitab, ya, kalau orang mau bisa baca kitab, terus saja belajar membacanya itu terus saja. Sampai kapan? Ya, kalau tidak bisa 20 kali, 30. Kalau tidak bisa 30 kali, 40. Dan begitu seterusnya. Jadi kenapa Anda sudah masuk pondok bertahun-tahun tapi belum bisa baca kitab? Ya, bukan karena macam-macam, tapi karena kurang sabar. Sabar menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ya, sabar. Duduk menghadap kiblat, buka kitab dalam keadaan wudu, minta ya Allah, saya mau sekali bisa baca kitabnya. Dan hanya Engkau yang bisa memberikan pemahaman kepada semua hamba-hamba yang Kau kehendaki. Bisakan saya ya Allah. Ya, bisakan saya berkah guru-guru saya, berkah wirid-wirid yang saya baca, ya Latif Haddad, bisakan saya ya Allah. Kan begitu semalam kan? Yang membisahkan ya hanya Allah. Orang itu kalau punya nikmat apa? Anugerah Allah. Nah, jadi minta sama Allah, ya Allah bisa ulangi terus, mutalaah terus. Nih ta'limul muta'alim umpamanya. Ya di tengah terang tak berdebit tuh. Paksakan otak tuh, bisa tak bisa baca, cari kamusnya, paksakan nahunya dengan ilmu seadanya itu, terus saja. Coba mentasrif kurang pas ini, tidak bagus ini. 15 menit saja umpamanya dalam sehari semalam itu, ya 15 menit saja. Kalimatnya apa? Cari kitabnya. Fathul Thalibin dibuka atau kitab-kitab lain dibuka. Oh ini kalimatnya ini. Oh ini begini. Man tolabaka tulibaka, ya, atau tolibaka tulabuka, kan banyak. Lihat di amsilahnya. Oh ini tolaba. Nah ini fi'ilka, isimka, hurufka. Begitu terus baca. Kalau udah tahu man tolaba jelas dah tuh. Jelas mannya jelas, tolabanya jelas, fi'il fa'ilnya di mana udah jelas. Cari lagi syai'an. Nah syai'an itu
Apa ya syai'annya? Kok syai'an? Kok tidak syai'un? Apa syai'in? Bacanya cari lagi. Dan agak 15 menit ya, 15 menit ya, sampai 15 menit sudah tak ketemu, sudah besok lagi, nanti lagi, atau bangun tidur nanti, atau siang nanti. Nah, istiqomah terus begitu. Kadang mungkin 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, apalagi 7 tahun mondok, kadang bisa baca kitab, kadang mungkin ya, kadang mungkin. Apalagi nih malam sebelum tidur dia coba baca man tolaba, ini kita tahu harokatnya. Lalu kan dia besok pagi belajar, ketemu guru, kan bisa nanya sama gurunya, malam tadi Ustaz saya mau tolak, saya ketemu tulisan ini tak tahu harokatnya. Nah, tolong kasih tahu. Kan begitu. Nah, itu namanya wajaddah. Ya, bersungguh-sungguh. Nah, begitu yang nama bersungguh-sungguh. Ya, begitu. Ada kan sudah kalian yang mungkin berulang-ulang ngaji ta'lim muta'allim, santri itu digelar apa? Matakul. Kenapa? Karena dia sering katakan matakul, ya Ustaz. Apa yang kau katakan ya Ustaz? Jadi kalau dia tak paham, dia tanya sama guru. Ya, bukan seperti akhlak kalian, kalau tak tahu dia, ya, paham ya? Jadi santri itu, talibul ilm itu, dia ketika tak paham, dia akan tanya, Ustaz ulangi. Dia kejar itu ustaznya, dia tanya sampai dia paham, baru dia merasa puas dengan pelajarannya. Nah, itu santri, akhlak santri itu begitu. Ya, saya ulangi ya, bukan seperti kalian. Kalau tak paham dia nanti tunggu besok. Ya, paham dah ini fi'il ada berapa, isim ada berapa, dia tunggu besok. Nah, itu bukan akhlak yang baik bagi seorang talib, bagi seorang penuntut. Orang itu kalau penuntutnya tadi diketuknya terus. Hari ini gurunya jelaskan kalimat isim terbagi berapa. Ya, tak paham dia datangi itu gurunya, tanya lagi isim yang tadi apa Ustaz? Yang dimaksud isim itu apa? Saya tak paham. Dia duduk di samping gurunya, dia tanya. Nah, ini akhlak talibul ilm. Tapi santri Fathul Ulum ini sekarang mudah-mudahan berubah nanti. Ya, mudah-mudahan berubah. Ini ayah lihat akhlaknya bagus tapi salah. Ya, baik tapi tidak benar. Akhlaknya baik tapi tidak benar. Dia tidak paham dan asyik dengan ketidakpahamannya. Nah, ini Fathul Ulum sekarang di tahun 2023. 2018, 2023, begitu. Nah, perlu diluruskan, ya, perlu diluruskan. Ini santri-santri lama, santri baru dengarkan, ya, perlu diluruskan. Jadi kalau orang menuntut sesuatu itu tidak tinggal diam, tentu dia nanya sama gurunya, ya, melihat situasi gurunya. Oh, ini guru lagi santai nih, tentang bawa kitab, dia tanya, Ustaz ini kalimatnya apa? Saya tak paham. Ustaz ini bacanya apa? Saya tak tahu. Ustaz ini silvernya apa? Saya cari-cari tak ketemu. Ustaz ini bertanwinkah? Tidak. Sudah bisa baca, sudah bisa macam-macam, sudah tahu dalilnya, nahunya, udah bisa baca. Dia datang lagi, Ustaz ini pemahamannya apa? Menurut saya begini, betulkah Ustaz yang saya pahami? Ini saya baca begini nih, begini saya baca. Coba boleh nggak Ustaz saya baca? Boleh, baca nih. Kita mulai, kita kasih pemahaman. Gurunya dengarkan, kata guru, betul nggak Ustaz pemahaman saya? Jangan-jangan saya salah paham, bahaya. Ya, bahaya. Kita salah paham tuh bahaya. Kenapa tidak memanfaatkan guru ketika belajar itu? Ya, kenapa tidak memanfaatkan guru ketika belajar? Jadi kalau ketika orang mau alim nahu, itu mesti dia sering tanya nahu sama gurunya. Kalau orang mau alim sorof, sering tanya sorof. Kalau orang mau bisa baca kitab, sering nanya tuh baru barisnya apa, maknanya yang pas apa, pakai mega, memukulkah, dipukulkah, pukulan kah, tanya sama gurunya.
Terus saja seperti itu. Itu namanya apa namanya? Man qara'al baba walajja walaja. Begitu ya. Tidak ada orang gara-gara tidak tahu lalu dia nanya tidak berkah. Itu tak ada itu kamusnya. Kamu santri tak paham sesuatu, lalu sudah kamu lihat bertanya dengan guru sesuai akhlak. Jangan lagi guru bekami ditakuni Ustaz, jangan takut. Ini kalimatnya apa? Itu kan udah akhlak namanya. Ini lihat guru lagi santai, mama lagi ngapa, dekati. Bawa kitab. Lihat ini Ustaz bacanya apa? Kada tahu ya sih, cari guru lain, tanyai lagi, kada tahu ya cari lagi. Kada tahu ya beliau isok datangi lagi, takuni sampai beliau tahu jawab. Sampai beliau bisa jawab. Nah itu namanya akhlak orang yang haus dengan ilmu. Paham ya? Jadi sekali lagi, ini kesalahan baik tapi tidak benar. Jadi santri Fathul diperhatikan begitu. Baik tapi kurang benar. Baiknya apa? Baiknya dia tidak menyusahkan guru. Banyakkah guru suapi ayo, paham gak kada? Belajar apa? Ayo ha. Nah ini baik tapi kada benar akhlaknya. Akhlak benar bagaimana? Apa yang dia tidak paham, dia ngacungkan tangan, dia tanya. Atau nanya, apalagi pesantren. Makanya itu hidup di pesantren itu begitu. Kenapa? Karena malam bisa nanya, ketuk, assalamualaikum Ustaz, ada apa? Bo, anu betakun sikit. Betakun masalah apa? Nih masalah bacaan kitab. Ini luar biasa kalau ada santri begitu. Yang ngetuk rumah guru, dia ngetuk rumah guru, tapi lihat jangan ngetuk rumah guru dalam konteks tertentu. Kita yakin bahwa guru lagi santai, tidak masalah. Ya. Nah, jangan guru lagi guring tengah malam haus banget umpamanya dengan ilmu, ini sangat tidak berakhlak. Atau dia tunggu depan rumah guru, atau ngetuk pintu ketika dia yakin gurunya sedang senang diketuk rumahnya, sedang senang ditemui oleh seseorang, bertamu ke rumah guru bawa kitab, tanya ini Ustaz kalimatnya bagaimana? Saya tak paham. Nah, ini akhlak. Paham ya? Ini akhlak seorang thalib. Arti thalib apa? Orang yang menuntut. Orang yang menuntut. Itu thalib. Bukan kada paham dia, udah paham dia. 4 tahun gak kada bisa baca kitab, santai, berkah yang enak. Ya. Nah, seorang ingat ya, akhlak santri itu begitu. Kalau tak paham tanya. Tak paham, tanya. Tok rumah gurunya tanyain, ini kalimatnya apa Ustaz? Saya tak paham. Dapat satu dari beliau, oh ini ternyata ini, pahamnya ini. Nah itu tanda al-jiddu, ya, tanda kesungguhan bagi talibul ilm. Ya, bagi talibul ilm. Tak tahu malu dia, karena dia mau. Paham ya? Kayak kalian ada gorengan datang mau berebut kan? Berebut, berkacak-kacak kan? Kenapa? Karena tak tahu malu. Kenapa tak tahu malu? Karena pengen. Nah begitu dengan ilmu. Kadang-kadang dia sambil berjalan tuh sambil ngafal, sambil macam-macam. Yang muadzin baca Allahumma salli ala sayyidina. Ibu di belakang buku hafalan bawa. Al-Qur'an semua keburu di belum langsung salah satu ismu Allah Muhammad. Murajaah terus. Ya, di mana-mana ilmu saja diulang, difaham, dihafal. Ya. Seperti itu. Ini enggak, kalau ngetuk rumah guru, assalamualaikum Ustaz mau izin, cuma itu. Assalamualaikum mau izin. Ini akhlak kurang baik, peradaban kurang baik. Ya, peradaban kurang baik.
Apalagi yang ikra umpamanya, kada ingat umpama yang benganga ini huruf apa, datang ke rumah Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, ada apa? Ini huruf apa Ustaz? Ain ya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz, ciptaan alhamdulillah, terima kasih banyak. Keluar. Ini akhlak. Paham enggak? Nah, ini paham enggak nih? Yang dimaksud paham enggak? Ini akhlak. Kalau kalian ini huruf apa nih yang benganga nih? Deh. Sadaqallahul azim. Dah. Deh pertama. Huruf apa itu kata ustaznya? Dia merasa sopan, kita tahu. Kan umurnya santri. Kenapa? Di hadapan orang yang ahli ilmu, di hadapan orang yang menunjuki dia, mengajari dia, kita tanya. Padahal kata Allah, fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Itu Allah sudah siapkan di muka bumi ini tuh. Di sini bisa nanya, di sini bisa nanya, di sini. Ya tak? Ini gurunya ada, guru ini ada, guru ini ada, guru ini ada. Tinggal datangi dengan akhlak yang baik, paham ya? Tinggal kamu datang dengan akhlak yang baik, ta'zim yang baik, cara yang baik, mengagungkan kepada beliau. Lalu nanya, susahnya apa? Paham ya? Nah, susahnya apa? Ustaz, ini apa? Ini apa? Kalimatnya apa? Pahamnya bagaimana? Saya tak paham. Ini ngaji kitab banyak ngaji kitab ini nahunya segudang naibul fa'il tidak tahu. Ini sebab akhlak yang salah. Paham ya? Apa itu akhlak salah tadi? Kadang mau bertakwa. Nah, itu akhlak salah bagi talibul ilm. Jadi ada event-event tertentu yang memang santri itu tidak boleh nanya ada. Salah satunya tadi guru lagi bira, ada boleh takut nih. Guru lagi pakame, ada boleh juga. Kesana presiden ini lagi daras nih. Nah, ada boleh. Guru lagi guring, ada kawa juga, ada boleh ditakut nih. Guru lagi kelapahan, ada boleh juga. Paham kan? Atau guru lagi asik menjelaskan, ada boleh juga dipotong. Ustaz. Nah, itu salah, tidak dengan akhlak. Kan ada jeda-jeda, terus ada waktu-waktu dan sebagainya. Makanya pondok pesantren salaf itu dari dulu asalnya kan tidak ada sistem modern di pondok belajar bahasa Indonesia, kan tidak ada. Tidak ada kan? Bola di pondok mukim ya, pondok al-islami yang dipelajari bahasa Inggris, yang dipelajari ini macam-macam. Kan dulu tidak ada kan? Yang dipelajari kitab, gurunya di dalam, kiainya di dalam, santrinya di dalam, suruh tinggal di dalam, jangan keluar kecuali cari nafkah. Kenapa seperti itu? Supaya nih jam kapan pun mudah nanya sama guru. Ditunggu gurunya keluar, cuma pengen nanya satu kalimat, ini akhlak luar biasa. Ditunggu gurunya di luar dengan ta'zim, dengan hormat macam-macam ya, dengan hormat, ta'zim, akhlak, pakaian yang rapi. Dia bawa kitab, nunggu depan rumah, cuma pengen nanya satu huruf, ini hurufnya apa? Ini akhlak santri, akhlakul karimah. Ini akhlak luar biasa. Nah, di Fathul Ulum belum ada yang seperti itu. Ya, belum ada. Bahkan ya sambil berdiri sama. Berdiri. Nah, itu sampai saat ini belum ada yang seperti itu santri. Alasannya kami takut ada berakhlak, ada berkah. Mana ada orang yang nanya ilmu ada berkah? Tidak ada. Yang ada itu datang ke guru. Assalamualaikum Ustaz, ada apa? Boleh dibawa hutang Ustaz, katanya. Berapa? Boleh dibawa hutang saanu Ustaz. Isok bayari Ustaz. Sekali bualinya gurunya. Bualinya guru dibuali, isok bayari sekali setahun. Bukan masalah duitnya, masalah berbual. Guru dibualinya, apalagi orang lain. Nah, itu ada akhlak karena. Atau untuk rumah guru, Assalamualaikum, ada minta izin Ustaz. Ini su'ul adab, su'ul akhlak. Ya, akhlak yang jelek, yang kada baik. Itu jangan begitu. Sampaikan
Kita kan udah paham ilmunya, orang tua kita belum, sampaikan pelan-pelan. Yang perlu ke guru kita. Ini kata ketuk, assalamualaikum Ustaz, harus ini juga harus beli anak Ustaz aja. Adalah di guru. Ada apa Pak? Nah apa Pak? Nah apa? Nah tetapi anak lu, kok kata dulu ya tapi. Nama apa aja? Nabi izin Ustaz aja, bulik ini harus ini juga buliknya. Kenapa orang bulik malam biasina? Tuh kada bakhlak. Ya kada bakhlak. Guru nih kada ada wibawa lagi modelnya. Kada ada wibawa lagi. Ya. Jadi kita yang paham ilmu, umpamanya orang tua kita belum paham ilmunya, kita sampaikan dengan baik. Kami main mama pondokan ke sini, bapak pondokan ke sini, kami di sini diajari begini. Caranya tuh begini. Oh, luar biasa aja. Kayak itu. Berakhlak kau, luar biasa. Belum lagi kalau cium tangan mamanya, cium tangan orang tuanya tuh, oh ta'zim luar biasa. Mesti orang tuanya tuh ngerti dan paham tentang apa yang dia pelajari di pondok. Bukan menjadikan guru ini oh harus jadi ini, harus jadi Tuhan modelnya, mengatur-atur guru tinggal tunjuk, ada. Mesti orang tuanya paham. Mesti orang tuanya paham. Jadi kalau ngetok anak berizin, kita tahu lagi lapah kah, lagi apa kah. Kadang-kadang jamnya sudah ditentukan, tengah malam berizin momennya. Nah ini salah satu mengetuk pintu yang kada boleh, yang akhlaknya kada baik. Jadi bila ada kalau kayak itu kada baik akhlak. Ini kayak kami umpamanya bila ada seperti itu, jamnya boleh ngetuk jam ini umpamanya kau ketuk di jam lain dengan alasan yasinan kayak malam. Paham nggak? Lain mun alasan harus ngetuk wah ini kenapa? Mun kada diketuk wah ini mati anaknya. Harus dibawa wah ini ke rumah sakit. Itu jangan berizin langsung aja bawa. Bang Dian ini langsung harus di wah ini juga dibawa ke puskesmas. Kada mati nih bang, kada kawa aja dia. Kita izin aja dulu lawan Ustaz. Marahnya kakak lapak situ dulu. Kalau Ustaz Mubin kada mengizinkan kada kawa gitu. Nah ini bongolnya amunnya darurat apanya pula berizin apa langsung bawa ambil tindakan langsung selesaikan. Kada bungul guru engkau tetap dihukum kata guru. Kenapa? Melanggar peraturan. Aturannya kau biarkannya mati, jangan keluar pondok. Kada kayak itu kan. Nah jadi pemikiran itu yang sehat, yang rasional, yang pintar. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa? Nak betakun apa? Aku ini bungul benar rasanya Ustaz aja. Kada paham aku. Tahu aja suruh istiqomah, kada bisa istiqomah. Kayak apa Ustaz aja. Suruh hama amalakan. Mana tak amalakan? Ya. Aku dulu kayak itu, belajar tuh kayak itu kan. Aku dulu dengan ayah kayak itu, dengan guru kasmul begitu. Ya, belajar tuh begitu. Aku bertakut terus. Dan yang kita tanyakan itu memang kita pahami betul-betul, ingat kita. Jadi aku kalau bertakut ke guru, ini tafsirnya bagaimana? Ya, tafsirnya bagaimana? Kayak ini aja sih. Itu ingat. Karena kita aja bertakut. Tapi coba nunggu Sidin mengajarkan ini tafsiran. Ingat ya anak-anak. Ya, syarat kalam ada 4. Ingat ya. Pertama apa anak-anak? Apa? Lapas. Bu jawabannya lapas bu ya. Sebab kada paham. Cobainnya yang connect dari pandirku dari tadi itu. Isu berubah nih. Mereka kada connect kenapa kamu? Apa jangan pentingnya kita nih mondok, kena isok dari paret, dah tuh guringan, makanan, dihira. Kabila kah kita ditamat ya. Aduh, hai dunia.
Itu bukan tolib. Artinya apa? Artinya hendak masuk ke dalam pintu tadi, duduk aja deh, santai. Orang buka itu kata-kata. Coba mau nyebut-nyebut hendak. Kalau perlu pintunya tuh dirakainya, tinjunya pintu tuh supaya bisa masuk. Begitu ilmu tuh. Kalau perlu 200 kali ngulang supaya hafal tuh. Kalau perlu. Tapi kan ada otak kita sebungul itu ngulang 2 kali. 200 kali kada hafal kan ada. Ya tak yoga. 200 kali coba lah kau ulang. Kada hafal luar biasa. Berarti bungul banget. Coba kau ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah langsung hafal. Kan luar biasa. Hah? Ada yang hafal jurumiyah kan? Bertanda dan sampai sini hafal. Bacalah sampai itu tadi. Kalau kada bisa diketuk, kada terbuka juga, pacul lawangnya tuh, cungkir sampai bisa masuk ke dalam. Artinya apa? Kalau menghafal mau ulang 100, kada hafal juga 200 kali mau ulang. Kecuali tadi kalau kulir, kada nak masuk, nak santai-santai aja. Artinya kada nak nuntut ilmu, kada hendaknya apa? Hendaknya ada belajar apa? Belajar, pahamkah? Ayo, kadakah? Ayo, yang penting tamat. Tamat mana? Tamat pondok. Suruh orang jadi imam. Kedua nih. Kenapa kedua nih? Kenapa kedua nih? Kada ada. Kedua nih. Ustaz, aku nih Ustaz nyambat fa itu kada bisa. Coba pengajarkan. Fa, satu huruf. Dia tanya, dia tuntut gurunya, tolong ajarkan saya, tolong bisakan saya bilang huruf fa. Jadi awalnya banyak pang. Udah dari lahir udah nyebut pa orang awak. Ya, ini ingat ya, yang ini akhlaknya bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik, dia sungguh-sungguh dia cari waktu gurunya yang pas, dia tunggu gurunya, ya sampai gurunya tuh memang betul-betul santai, memang betul-betul akan menjawab pertanyaannya dia tanya, baru dia tanya dengan akhlak, tentu dengan akhlak, paham ya? Dengan akhlak. Bagaimana jalan depan guru? Ya, jangan sampai ini lutut lebih tinggi daripada lutut guru. Kan kada mau itu kada berakhlak. Kurang akhlak. Lalu lalang depan guru, kada berakhlak. Makanya akhlak itu dilatih. Ya dilatih. Begitu. Ya kekanakan kan maklum, kita kata kantor nih bapak ya, kekanakan ya kan. Nah begitu. Akhlak para salafus saleh, akhlak para ashabun Nabi SAW itu seperti itu. Ya Rasulullah, mereka tanya terus, ya Rasulullah, apa itu Islam ya Rasulullah? Ya kan? Siapa orang itu tadi ya Rasulullah? Paham ya? Kenapa begitu ya Rasulullah? Sampai ada yang tanya, mata sa'an, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Kenapa kayak itu? Kenapa maka kayak itu? Apalagi muhaddis tahu? Orang yang ahli hadis, cerewet lagi nanyanya. Engkau mendengar Rasulullah SAW berkata seperti itu. Emangnya Rasulullah sedang apa ya Ustaz? Nanya berakhlak sama guru kan? Ini mau nanya sama gurunya umpama meriwayatkan hadis. Lalu dia ingin memahami hadis ini. Tentu kan dia tanya gurunya, tidak sekedar teks saja. Paham ya? Ini hadis Rasulullah disampaikan guru, si murid menerima. Lalu kan murid tanya, emangnya Rasulullah berkata seperti itu ketika apa? Apakah ketika perang? Apakah ketika makan? Apakah ketika bergurau?
Apakah ketika kumpul-kumpul sama kawannya yang mana, Islam kan, kafir kan? Ditanya supaya si murid bisa menyimpulkan, oh maksudnya tuh begini. Coba ya, kau hendak apa? Bagus tak? Kau hendak apa? Bagus tak? Hari ini, kamu mau apa? Bagus tak? Bagus apa tak? Bagus tak? Kamu mau apa? Bagus tak? Bagus. Tapi kau mau apa? Bagus tak? Tidak. Sama, teksnya sama teksnya kan? Kamu mau apa? Tapi tanya lagi, Ustaz, guru, syekh, kiai, Rasulullah ketika mengucapkan itu ketika apa? Oh, Rasulullah ketika sedang makan, Jadi Rasulullah tanya, kamu mau apa? Nasi kah? Istilahnya kan gitu. Kurma kan apa? Tapi kalau Rasulullah itu lagi diskusi panas umpamanya, ataupun lagi diskusi apa gitu dengan Abu Jahal, berarti kan nadanya beda. Kau mau apa? Kan gitu. Akhirnya si murid sebab nanya bisa nyimpulkan, oh ini teksnya arahnya ke sini, paham ya? Coba nya kada bertakon kayak hubungan Fathul Ulum ini. Lalu menjelaskan hadis ini begini, menurut saya katanya. Kan akhirnya menurut saya. Disitulah letaknya bahwa tadi yang saya sampaikan, orang yang kada mau bertanya itu kada berakhlak. Ya, orang yang kada tapi mau bertanya, kada tapi mau bertanya sama ahlinya, itu orang yang punya akhlak kurang benar. Ya, punya akhlak kurang betul. Ya makanya dirubah, mulai sekarang itu dirubah. Jadi santri yang berakhlak kan sudah tahu caranya, kan udah tahu, udah tahu belum? Sudah paham belum tentang akhlak? Adab udah tahu? Halo? Nah ditakuni, jadi aku takut nih, tahu dah? Sudah belum? Aku udah mau gitu. Coba yang pintar, yang rasional, yang pemikiran tajam. Wah ini apalah orang gabut, betakon disariki, kada betakon bungol mana lagi. Paham nggak tentang adab? Paham nggak? Ayo, kalau ditanya tuh dijawab. Ini orang kada nanya jawab dia. Ini ditanya, paham atau tidak tentang adab sudah? Nih kan sudah bagus nih, bagus sudah. Paling-paling ada 1-2 yang kada paham. Kami depan guru, pokoknya kan. Ya kan? Yang lain kan udah bagus semua, udah bagus. Ya kan? Paling-paling beribut di rumah guru tengah malam itu kan pengecualian gitu kan. Tapi kan yang lain kan udah paham kan? Paham belum? Nah, adab sudah paham kan? Nah, ini satu lagi. Kalau kalian tak paham sesuatu, kalian tanya. Ingatkan kan? Itu namanya adab. Itu namanya akhlak. Ya, jadi mulai sekarang santri Fathul Ulum kalau tak paham, dia boleh nanya kapanpun dengan gurunya. Ya, harus pintar. Ya, tawadhu itu ada arahnya, ada caranya, ada ilmunya. Tidak bisa tawadhu terduduk cuman jadinya. Tahu ya? Wah, tasawuf orang ini katanya tasawuf kenapa? Berjalan aja itu seperti Arab ya. Tasawuf banget ini kawan ini. Wah, luar biasa aja. Tasawuf banget kawan ini. Berjalan aja seperti Arab. Kami aja coba. Saking tasawufnya tuh. Tapi kada pintar. Arti kada pintar apa? Bungul dipelihara. Kayak apa cara memelihara bungul? Jangan betakon. Itu cara memelihara bungul. Jangan betakon. Catat gana-gana di kamar umpamanya itu. Cara melihara bungul jangan betakon.
takut. Kenapa? Karena tawadu. Dan kutip tawadu yang salah. Akhlaknya salah. Nunduk juga kenapa? Kan ada artinya kan. Ini awan tangan guru cium tangan, awan tangan ulama cium tangan, awan orang kaya yang zalim, orang pemerintahan datang supaya dipilih, alih lagi hormatnya luar biasa. Bila kita memuliakan dia karena hartanya, berarti kita hina, paham nggak? Tapi ada orang kaya umpama datang, dalam iktikad kita, hati kita bersih, bahkan umpamanya itu bersih, lalu kita katakan untung jadi orang kaya, kenapa? Ya banyak sudah. Lalu kita cium tangannya sebab amalnya sedekah. Jangan nih, orang kaya ini bisa bagi duit nih, begini, cium tangan timbal balik. Sekali amplopnya 20 juga. Apakah semalaman menggibahi jadinya? Lo jalapahnya aku nyasar jangan ngaji 5 juz. Maka 20-nya aja. Aduh, parah. Nah, itu kan kalau dia bersandar dengan harta hina dia. Tapi kalau dia kenapa cium tangan? Oh, karena Anda lebih tua dari saya. Kenapa Anda cium tangan? Karena Anda lebih banyak sedekah, karena Anda orang kaya. Kenapa Anda cium tangan dengan orang fakir? Ya karena Anda lebih sabar dari saya. Kenapa Anda cium tangan? Kenapa Anda cium tangan dengan anak kecil? Oh, karena dia lebih sedikit dosanya dari saya. Jadi tindakan amal tuh ngarannya, itu ngaran amal kan gitu. Minum ngarannya amal, berjalan amal, apalagi sembahyang amal, berdiri nih kayak ini nih, amal ngarannya. Amal atau amila ya'malu. Amila. Hah? Amila maknanya apa? Amalan apa? Pekerjaan, tindakan ataupun perbuatan itu amal namanya. Nah, jadi setiap amal ya harus dengan tuntunan yang sesuai. Kenapa? Itu kan ada alasan. Kenapa kau sholat? Karena Allah suruh. Kenapa kau ini? Kenapa kau ini? Semuanya itu ada alasan. Nah begitu ya. Dimulai malam ini ubah caranya tuh dirubah. Ya, ubah cara, kata si Anu siapa? Orang tasawuf katanya. Nah, kamu jujur itu berjalan kan? Bilang ya orang tasawuf biasa apa keringan apa? Caranya diubah. Kayak apa sosok orang berilmu, akhlak orang berilmu yang sesuai. Kalau kada tahu, nanya. Jangan sok tahu. Nah, bawa guru. Sekali ada simpang 3, harusnya coba takon, Ustaz kita kemana? Kan pintar kalau itu kita kemana? Ustaznya juga sih penelpon aja juga nah sampai mana kita aja? Coba tadi ada simpang Ustaz, belok kanan kan, kiri kan lurus. Juga Ustaznya belok kiri, nah kiri. Tapi ini kada kedua ini betakon. Kedua ini betakon. Terus Pak, bisa aja Ustaz nyebutkan. Tahu Ustaznya menelpon. Nah, menelpon. Tujuan hendak ke apa ngarannya ke Al-Huda, kita kapan 21 sudah. Itu sebab apa? Sebab kada mau betakon. Sebab kada mau betakon. Hatam dah kitab Ta'limul Muta'allim. Hatam dah kitab Safinatun Najah. Kitab Jurmiyah dah bolak-balik dah hafal dah. Tapi kada paham juga di nahu. Nah itu kebobrokannya tuh. Artinya sudah sampai tak 21 kada betakon juga belum. Masa boleh kalau boleh nah betakon. Kita ini belok mana lagi sana takon aja dulu ini. Jangan sampai terus sampai kesapat kena. Ini wah ini nih mulai malam nih mulai malam nih. Bila kada tahu betakon jangan enak isok. Ya benar. Ujungannya nyupirkan guru sampai ke Sampat, sampai ke Buntong sana. Nah jauh dari lewat ke kita kan anak Al-Huda bener ya. Paham lah? Paham kan Pak? Paham kan? Yang berdiri ini paham kan? Paham kan?
Mau itu goreng berdiri. Goreng kan? Goreng kan? Ya. Asal belajar goreng. Asal goreng, kuriakan. Ya begitu, akhlak itu begitu. Seperti itu akhlak. Ya ada juga kadang nih akhlak guru bang pulang. Sikit-sikit murid nih bertakon, jangan bertakon terus, dan akan sampai habis. Umpat aja pengajiannya, jangan bertakon. Oh, ada juga kayak itu. Jangan lagi takon nih sekali ya. Depan aku nih, anda belajar dengarkan aja, mun paham, mun kada berkawan juga kan. Berkah itu berkah juga ya dah, paham lah. Berkah itu berkah juga, artinya berkah itu harus dituntut berkah itu. Sebelumnya kau kada paham tentang naibul fa'il, umpama syahidi kada paham tentang naibul fa'il, lalu syahidi bertakon, Ustaz Nawawi, Ustaz, naibul fa'il itu apa garang? Kada paham kok. Lalu dijawab sana, akhirnya dia paham naibul fa'il, berkah apa ngarannya? Nah, berkah betakon lagi kau cari di pondok. Berkah bertanya. Ya, berkah nabung paret lanjutkan. Berkah mangkot tanah lanjutkan. Berkah ikat apa ngarannya? Bersih-bersih lanjutkan. Berkah gotong royong lanjutkan. Berkah guring di pondok tuh berkah lanjutkan juga. Berkah guring di majelis ilmu lanjutkan juga. Said Akbar lanjutkan. Ya kan? Nah, ada lagi berkah yang belum kalian gali. Apa itu? Berkah bertanya. Berkah bertanya. Waktunya apa lagi? Ya kan? Hah? Paham ya? Paham kan kata? Ini jelas banget sudah nih. Nah, jelas banget sudah. Lagi belajar nahu. Ini siapa nih? Ada yang daftar sudah kursus Fathul Talibin. Pokoknya bila kena sudah dimulai takuni, umpama hari ini belajar tanda-tanda isim. Kutakuni hari ini tahu lah, paham ya. Isok masuk ke tanda fiil umpamanya, kutakuni tanda isim berapa? Timbul tasawufnya tadi timbul. Nyata pada umur gayanya aja gaya nang tawadu itu nah. Namun di orang kayak namun jadi ulama ada wayahnya kayak itu ada. Jadi santri apanya? Isim ada berapa tandanya? Maaf Ustaz saya tak tahu. Selesai urusan kan? Nah ingatkan tuh. Nih kau aku kasih tahu katanya kata Ustaz. Tahu akhirnya mau dicatat. Jadi bila yang ngaji nahu nih kursus, pokoknya bila kutakuni sok paham, besok kutakuni pulang. Ya ada paham, pokoknya kita main rotan aja lah. Aku pokoknya nih laos kada menghambat orang ya. Laos kada menghambat pakai rotan. Jadi yang hendak buat kursus malam ini pikir-pikir lah pulangnya. Yang kada jadi silahkan laporkan ke Satrio. Bang, aku kada jadi bang ya. Tulis namanya, laporkan ke Satrio. Sebelum kursusnya kita mulai, kada boleh hampir lagi kursusnya. Kada boleh keluar di jalan, kada boleh. Mau hendak keluar bayari pendaftaran kemarin berapa? 1 juta. Paham ya? Jadi berpikirlah kau malam ini. Pokoknya ini main rotan lah, banter lah. Ini kekanakan lompat ya, ada daftar ya? Belum kan? Belum ada kan? Nah bagus, dosa daftar. Daripada bulik ngapa nak kanan abang karena bantai ayah kan? Kenapa karena bantai? Kada paham apa ampainya nak mondok le. Kayaknya utangmu kurang mana kayaknya. Ada yang wali murid kita minta izin ampe, kenapa coba dia ampe duit kakak ada saja, kenapa sih utakan aku dia ada kayak seorang, nah itu terlalu ya.
Ada mampu dia orang banyak hafalan. Jadi utaknya ini lain kayak utak orang. Jadi utak apa? Ada kayak utak orang. Sangkanya luputnya. Sangkanya apa? Orang yang hafal ini sekali baca hafal. Tahu tak berbeda ada hafal juga. Tahu nggak? Ngalih juga hafal, lo ngalih juga sama, ya, sama. Jadi bila sudah ngaji sontek kitab, takuni, ulangi, atau suruh baca, kada bisa main rotan bola. Kenapa? Ada mau betah? Takut. Ada berapa rukun wudu? Kumatnya. Ada juga, kumpulnya. Coba kita tes lah. Yahya. Ada berapa rukun sembahyang Yahya? Yahya mana? Siapa orang? Di belakang saya ini. Oh Pak E. Nah, Yahya yang mana Yahya? Ah ya Yahya. Ya, Yahya. Ada berapa rukun sembahyang Yahya? Hangat? Kita ya. Yahya, ada berapa rukun sembahyang? Ini kayaknya agak lain sih ya. Ada sebutkan 1, 15 ya, tak mana lagi tak 15. 1 jauh sedikit. 1 Yahya, ada berapa rukun sembahyang? Sini maju. Kurihing rukun sembahyang nggak tahu. Ada berapa rukun sembahyang Yahya? Sebutkan contoh. Jangan berkurih, orang nangis nggak tahu. Ada berapa? Siapa yang majlis pakai? Nak ada tahu. Yang mengajari tangga ibadah di kelasmu siapa? Nah, kau datang sadalan, dengar nih. Tuh, sadalan pokoknya kita datang ke bila. Assalamualaikum Ustaz. Yahya ini kan cuma bisa kuring ini saja. Mau bertanya rukun sholat itu napanya Ustaz? Coba ulangi, takut nih. Assalamualaikum Ustaz. Lah, assalamualaikum. Nah, tambah lagi 1. Berarti yang harus kita bangun selanjutnya mental hendak bisa. Mental hendak bisa. Bisa deh, coba assalamualaikum, ikutin. Assalamualaikum Ustaz. Yahya nggak takut. Rukun sembahyang itu nama naga. Kebilan aku nih Yahya. Kamis, awas kada ditakut ya. Pokoknya ibadah Kamis jangan lagi kada tahu rukun sembahyang. Apakah Ustaz Dahlan yang kada pintar ngajari? Kira-kira berarti kita kada melakukan akhlak yang sesuai. Apanya yang kada sesuai tadi? Kada mau betah. Kenapa kada mau betakun? Karena mental hendak tahu itu kada tapi ada. Ini luar biasa deh ya. Tahu deh nyarupkan sembahyang berapa tadi? 15. Takutnya saja lagi lah. Coba sebutkan salah satunya aja, apanya? Salah satunya, kok sembahyang kan? Salah satu rukun sembahyang apa? Salawat. Kita kira takut nih lah. Dengar, takut nih betul-betul. Sama Ustaz takut nih. Yang mana gerak? Ustaz Dahlan karena umpamanya rukun sembahyang tuh katanya pertama niat.
Niat kau paham niat? Kayak apa? Dan di mana niat itu dimontok di burit di mana? Di hati, tahu nggak? Yang kedua berdiri betul bagi yang mampu. Paham ya? Enak kurihi, tahu? Berdiri betul bagi yang tahu deh berdiri bagaimana? Yang mana? Coba berdiri. Aduh kok kurihi gitu katanya. Udah. Yang ketiga apa tadi? Baca takbiratul. Tahu deh takbir itu yang mana? Coba. Allahu Akbar. Siapa yang ngaji coba? Yang ngajari ngaji coba. Nah, takut Ustaz Mubin Yahya ini tadi baca Allahu Akbar. Bujur kau Ustaz. Takut itu kabilan aku nih. Bila aku Ustaz Mubin. Dikata Ustaz Mubin, Yahya sini pungut sampah. Tunggu dulu Ustaz. Kenapa? Simakkan dulu takbiratul ihramnya ya. Coba Bang Yahya. Allahu Akbar. Bujur deh Ustaz. Lah. Bujur deh Ustaz. Ini kan main-main serius. Bujur deh Ustaz. Ya kayaknya kau takut itu beliau. Jangan Allah aja. Allah. Menteri mana tuh ya? Menteri Fatul Ulum. Ada aja gurunya kalau beres tuh. Rupanya sih ya kada mau takon. Paham ya? Nah, takut saksi makan ya. Aku baca Allahu Akbar ini bujur kakak ya. Baca Allahu Akbar. Coba baca. Nah, masih salah kok. Coba lagi ulangi. Ustaz ajarkan aku sampai misal sampai langsung begitu. Aku ini Ustaz dah berpun tadi. Nah, itu ada menuntut ilmu. Kada tahu. Kuring. Saya coba Ustaz Yahya, tolong ajarkan kami rukun sembahyang. Lalu Ustaz Yahya berkisah, aku bahari mondok kayak itu juga aja. Kikik juga. Paham lah. Paham kan? Kabila betakon. Kamis, kitabnya ada. Tangga ibadah ada. Buka kitabnya, kau pahami. Takut nih Ustaz bisa pemahamannya lama-lama. Kayak apa? Paham lah. Nah, duduk. Paham lah. Kada paham takon lo ini. Mau kada paham takon lo ini. Paham kada? Nah, enggak. Paham kan yang aku maksud? Paham enggak? Paham dah. Duduk. Yang lain paham kan? Ini siapa tadi? Pak E dah. Pak E, pertanyaan selanjutnya Pak E. Boleh berwudu pakai banyu Pak E? Hah? Boleh. Nah sekarang pertanyaannya, ada berapa banyu yang boleh digunakan wudu? 3. 1 banyu apa main? 1 banyu apa? 1 banyu suci. Nah, ini baiknya ketawa. Tahu. 1 banyu suci, yang kedua banyu susu. 1 banyu suci, kedua. Jadi mau ada orang mengarang suci julungi kau boleh dipakai. Iyalah. 1 banyu suci, kedua banyu telaga, yang ketiga. Yang ketiga. Nah, siapa guru fakihmu coba? Nah, takutnya Ustaz, ada berapa macam air yang boleh dipakai bersuci? Bujur deh satu banyunya orang yang bergaram suci boleh dipakai. Nah, takutnya ada berapa sih Pak? Nah, dari gua. Wallahi. Nah, bila kada tahu yang kakak itu tuh nah, bertakon, gurunya ada kan? Bila kau bertakon,
dapat barokah takon. Paham kan? Lek kowe takon karo gurune mongko duwe barokah takon iku. Paham enggak? Oh, apa? Oh, ya. Percuma, enggak usah jawab. Paham enggak? Paham ya? Zikir, astagfirullahaladzim. Zikir yang belum pahamnya apa? Yang belum pahamnya apa? Begini. Siapa namanya? Kamel. Nah, si Kamel dari semua pelajaran itu ada enggak yang Kamel belum paham? Ada yang belum paham? Atau paham semua? Ada yang belum paham? Enggak paham semua atau enggak? Enggak kan? Berarti ada yang belum paham kan? Ada yang belum paham kan? Nah, yang belum paham tuh tanya sama guru. Yang belum paham dong, tanya sama ustadznya. Paham kan? Siapa ngajar fikih? Sederhana, tanya sederhana. Jangan sampai nanti kau sholat Allahu Akbar ditanya orang, kau belajar sama siapa? Sama Ustaz Dahlan. Fitnah kata beliau. Saya tak udah ngajarkan takbir begitu tuh. Fitnah, memang dia ngaji sama saya, tapi pas ngaji dia tidur kayak Said Akbar katanya. Ya, pas belajar tidur. Selesai belajar sok-sok tahu, tak mau nanya, lalu ngajarkan orang begini. Saya katanya belajar fikih dari guru saya Al-Mukarram Ustaz Muhammad Dahlan. Fitnah kata beliau. Wow, kenapa? Mana ada Ustaz Dahlan? Ada bukan begini kan? Ada yang bukan begini. Nah, ada. Nah, tidak ada. Sehingga kita tidak bisa meniru guru sebab kita tidak paham maksud guru itu. Tapi kalau mau ikut, ikuti. Kalau beliau takbir begini, tanyain, Ustaz begini ya betulnya? Ya kata beliau begini. Allahu Akbar. Salah. Nah, gitu. Paham ya? Itu. Pokoknya aku kepengen begitu kalian ini pintar-pintar, ilmiah semuanya. Barokah itu jelas bang sudah paham, alim betul dia. Bahkan katanya kitab tuh kayak baca kayak makan kerupuk, yang baca aja. Baca kitab kayak makan kerupuk, tapi kerupuk malut, banyak dimakan. Artinya udah bisa belum? Coba kau bayangkan membaca itu. Wakilah dan dikata orang man bermula barang siapa, tolaba yaitu menuntut oleh man saya akan sesuatu, wajada dan bersungguh-sungguh oleh man, wajada maka dapat oleh man. Man bermula barang siapa, qara'a yaitu membuka oleh man, al-baba akan pintu, walaja dan benar-benar mengetuk oleh man, walaja maka masuk oleh man. Sudah? Bisakah? Bisakah kata? Hah? Bisa nggak ya gue? Bisa nggak? Hah? Paham nggak? Nah itu paham, bawahnya baca ya kan? Paham itu sampai paham. Tuhan saya Akbar dulu kan? Aduh siap. Paham ya? Nah jadi mulai saat ini akhlaknya yang tadi itu berubah. Jadi akhlak orang yang sering nanya, yang ditanya tuh ilmu. Kitab yang ditanya. Jadi mulai malam ini, mulai sekarang ada yang tidak paham tuh langsung tanya masalah kitab, masalah nahu, masalah sorof, masalah semuanya. Ya, jangan berdiam, qanaah, ridho dengan kejahilan. Jelasan umum santainya. Nah tuh termasuk akhlak tercela. Paham ya? Akan datang wagila wallahu a'lam. Al-Fatihah.